Yo what's up guys, welcome to Daily Reaction. Hari ini kita bakal reaction klip terbaru dari project Marvel Studio lagi, yaitu Thunderbolt. Dimana ini udah jelas banget dari judulnya 2 Mei 2025 itu bakal dirilis di seluruh dunia. Artinya kalau 2 Mei di Indonesia itu kemungkinan besar bakal rilis di 30 April 2025. Karena memang kebanyakan 2 hari lebih duluan di Indonesia. Salah satu penyebabnya karena memang aturan bioskop Indonesia itu kalau ada film baru mereka akan dimasukkan di hari Rabu. Kalau hari Rabu, Kamis naik banyak yang nonton, di weekend itu bakal naik di Studio 1 dan diperbanyak layarnya gitu. Tapi kalau gagal itu akan dipersempit ujung Studio 5, Studio 6 hilang kayak gitu. Tapi juga salah satu alasan karena memang di Asia ini marak banget kayak pembajakan ya. Tapi kita lanjut dari judulnya, ini ada satu yang bikin gue gagal fokus. Ini ada tulisan Absolute Cinema. Nggak pernah judul-judul dari Marvel ngasih kayak kata-kata kayak gini, ini seolah-olah nantang banget gitu. Karena memang Absolute Cinema itu kan kata-kata meme yang gue inget pasti ada Martin Scorsese yang kayak gini, Absolute Cinema, dimana orang-orang senempil parah, yang sok-sok edgy, yang sedikit-dikit menghina Marvel, flop, ala CGI jelek, giliran film lain yang CGI yang biasa aja bilang, oh keren, fuck. Tapi sekarang gue penasaran banget untuk ngelihat klip ini, apakah ada hal yang baru yang akan dimunculkan, apakah Sentry kostumnya kelihatan di klip ini. So, untuk mengetahui semua itu, mari langsung saja kita reaction. Inilah dia reaction dari klip terbaru Marvel Studio, Thunderbolt. Let's go. Yelena Belova. There's something wrong. Salah. Keren. Varian. Kok ada 2? Sentry. Gila, keren juga ya musiknya ya. The Avengers are not coming. Who will keep people safe? Oh iya, ini Sentry ya, Bob. Gila keren ya. Kenapa geter lu? Chicken. 2 Mei. Tanda ininya selalu ya ada ya. Dan gue gagal fokus sama gaya penyajian trailernya ini, kayaknya belum pernah deh kayaknya Marvel menyajikan yang kayak gini. Ini ngingetin gue sama trailer-trailer yang ada di A24. Kalian lihat deh beberapa trailer-trailer yang ada di PH A24 tuh selalu kayak gini. Apa ini singgungan juga ya? Kan kita tahu sendiri kan A24 tuh selalu ngeluarin film-film yang produksinya Absolute Cinema gitu, senepil parah. Orang-orang yang senepil, yang nerd banget sama perfilman kan suka film-film kayak gitu. Sedangkan film superhero, aduh film bocah gitu. Jadi kita bocah gitu. Tapi ini kayak singgungan keras banget ya. Ada apa Marvel? Berani banget loh ya. Artinya kalau lu pede gitu film lu bagus gitu ya. Tapi di sini gue seneng banget kayak wow, penyajiannya enak banget. Soundtrack, backsoundnya, musiknya, ini semangat banget ya. Ini kayak bener-bener kayak mewakili bahwa ini The Suicide Squad versi Marvel gitu. Dan memang kayak gitu intinya juga dalam komik gitu ya. Tapi di sini yang menarik ada ya satu hal yang bikin gue gak fokus ya dari Yelena Belova ini. Nah, dan terutama juga gagal fokus juga di intro ya. Di intronya juga nggak ada yang ciri khas tradisional Marvel. Banyak banget superhero udah jadul, itu Infinity Saga gitu. Dan sekarang ini kayak mereka mencoba hal yang baru, mereka pengen kayak bener-bener soft reboot lagi. Jadi jangan tanya lagi intro lama ya, mungkin itu lebih ke nostalgia jadinya. Jadi ini keren banget intronya. Marvel Studio juga kayak gitu. Kabur-kabur kayak ini kenapa? Kabur-kabur antara sukses atau enggak. Tapi di sini yang bikin gagal fokus adalah ada Yelena Belova kedua. Gue nggak tahu ini bener-bener apakah ini variant ataukah ini orang lain nantinya, karena kita tahu sendiri bahwa Marvel sering banget kan nipu di trailernya. Apakah ini justru lebih ke masa lalu, flashback, di mana Yelena Belova ngelihat dirinya sendiri di satu ruangan, ingat dirinya sendiri kayak adegan di Miles Morales kayak gitu ya, atau kayak gitu, atau justru ini beneran variant. Who knows, kita nggak tahu ya apakah ini memang akhirnya bawa embel-embel multiverse. Gue sih nggak pengen ya.
kalau mereka ngambil embel-embel multiverse jenuh ya. Kita pengen yang street level, yang pengen yang film gila-gila kayak gitu. Terbukti juga dengan Captain America Brave New World, meskipun nggak yang sempurna banget, tapi karena mereka nggak ngomongin tentang multiverse yang bikin kita agak sedikit pusing, enjoy, nikmatinya gitu ya. Tapi ini juga gue berharap bahwa Thunderbolt juga kayak gitu ya. Nah, tapi di sini dalam rangka apa? Yelena Belova ngelihat dirinya sendiri. Oh iya, benar-benar dari glitch-nya itu loh. Kalian lihat. Tuh, dari glitch-nya ini kayak lebih ke antara mimpi buruk, halusinasi, dan ini bukan tentang multiverse ya. Ini lebih ke glitch ya. Dia nggak kaget gitu. Kalau memang dari multiverse lain kan, who are you? Who are you? Gitu. Di kali ini kan kayak lebih glitch tuh. Bener-bener glitch. Gue gak yakin bukan sih. Valentina de Fontaine, dimana dia yang bakal membentuk Thunderbolt, yang jika bakal terbentuknya Dark Avengers. Karena Avengers sudah gak ada lagi, bakal dibentuk sama Sam Wilson, dan Sam Wilson pun masih angin-anginan bikin Avengers. Akhirnya lebih duluan untuk menjaga New York dan juga dunia ini ya. Terbentuknya Thunderbolt dalam tanda bintang itu, dimana kita duga bahwa ini akan terbentuknya Dark Avengers. Nggak cuman mereka yang jadi anggota dari Thunderbolt, akan datang lagi anggota lain. Salah satunya Red Hulk itu bakal jadi anggota dari Thunderbolt. Namanya aja Thaddeus Thunderbolt Ross gitu. Jadi jelas banget dari namanya gitu ya. Nah, di sini kita melihat lagi ada Sentry atau Bob yang punya kekuatan. Di situ kita lihat ada Valentina yang lagi ngetes kekuatan dari Sentry. Dari pakaian dari si Bob ini pakai pakaian laboratorium. Gue duga ini ada di fasilitas dari gedung Avengers yang baru itu, dimana ini adalah uji coba mereka. Dan akibat serum itu, si Sentry ini bisa mengendalikan benda-benda pada di sekitarnya dihancurkan. Ini menarik banget. Tapi lagi-lagi di seluruh klip ini kita lagi-lagi nggak ngelihat kostum dari Sentry. Setidaknya kasih lah yang warna kuning kayak yang versi baiknya itu. Nggak usah lah diambil-ambil dikasih The Void. Kasih aja yang versi baik. Gue pengen lihat tuh. Tapi kayak kayaknya di final trailer ya mereka baru ngasih gitu. Tapi aduh sayang banget gitu. Dan kita bakal lanjut. Glitch-glitchnya gitu ya. Nah ini lorong-lorong kayaknya masih di gedungnya mantan Avengers Tower ya. Nah ini kita juga menduga bahwa ini Bob ya. Ini juga bukan, memang punggungnya kayak Bucky, tapi ini lebih ke kayak Bob, dimana ini juga petugas dari laboratorium. Akhirnya kekuatan Bob ini belum bisa dikendalikan sepenuhnya tuh. Akhirnya kayak nge-glitch kayak gitu. Dan ya mirip-mirip kayak kekuatan dari Profesor X ya. Kalau di Mutant, kalau di X-Men, gue penasaran banget sih ngeliatin Bob Sangar. Karena memang sejauh ini Sentry-nya tuh bener-bener kayak dihilangin, dibuat seolah-olah misterius, cuman kelihatan The Void yang ngandalin bayangan doang kan. Tapi gue yakin bahwa di sini center dari ceritanya, main karakter, main villain dan juga sebagainya itu ada di Bob ini yang benar-benar kayak punya banyak kepribadian gitu. Jadi gue kangen nonton film Glass ya. Jadi apakah setelah reaction gue nonton film Glass? Nah, kita lanjut lagi di sini. Banyak banget ya. Dari Everything Everyone juga timnya masuk ke sini ya. Tuh Bob ditembak, kayaknya ini dia jadi jahat makanya ditembak. Red Guardian, Walker. Yap, Bob ini. Ini yang dia nyuci ini ya, gara-gara kena saus akhirnya dia cuci di tempat cucian piring yang di video sebelumnya ya. Tuh Chicken, ngapain tuh Chicken ya? Tuh Bob. Nah ini ketika si Red Guardian senang diajak gabung sama si Bucky Barnes. Dan yap, sejauh ini nggak ada apa-apa sih, nggak ada hal yang benar-benar rumit, Easter egg baru yang bisa ditampilkan selain memang lebih banyak menampilkan sisi Bobnya, mulai dari percobaan laboratoriumnya. Dan di semua ini adalah ulah dari Valentina de Fontaine ya, masuknya baik tapi dia juga pengen menciptakan selevel Captain America. Setelah kita lihat sendiri bahwa Sam Wilson kurang wibawanya kalau nggak dikasih serum tuh kurang menarik. Mungkin setelah melihat itu Valentina de Fontaine ngelihat bahwa harus ada Steve Rogers selanjutnya yang pakai serum gitu, dan disuntiklah si Bob ini. Justru kekuatannya di luar dari kekuatan dari Steve Rogers, bisa terbang, bak Superman dari versi MCU gitu. Gue penasaran banget sih. Dan sejauh ini yang tadinya gue nggak optimis sama Thunderbolt, tiba-tiba sekarang gue kayak semangat banget ya, apalagi dengan kata-kata absolute cinema gitu. Jadi seolah-olah ngejek kalian semuanya yang sering menghina gitu. Oke, kayaknya sejauh ini hanya itu saja reaction kita terkait dengan klip terbaru dari Thunderbolt. Nggak ada yang baru-baru banget, tapi buat teman-teman yang mungkin nemuin detail menarik yang sekelibat nggak gue
cek di sini karena memang kalau beda ya, kalau kita reaction kan kadang terlewat gitu aja karena kita fokus di depan kamera, kemudian juga di layar gitu. Beda kalau kita udah breakdown per scene di slow motion, dicari-cari gitu ya, beda banget gitu. Tapi buat teman-teman yang matanya jeli, punya indera ketujuh terkait dengan Easter egg dari Marvel, silakan tambahkan temuan kalian di kolom komentar di bawah. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Sampai jumpa di reaction selanjutnya.